Adalah yang kada konsumsi adalah. Ada. Enggak, orang itu. Orang itu berzikir dengan Allah. Taat kepadanya. Bahwa kami kalah kami. Kada kawat usir lah. Selamatnya lah. Selamat kami. Bagus saya gitu. Karena mempan. Bingung kami. Apa kan mempan? 3 kali menghir ke mempan juga. Bah, yang lain lagi. Talinya lihat bagus auranya. Auranya putih bersih lah. Nggak tahu orang sudah berzikir orang ketujuh dekat pada Allah. Ini mabuk. Maaf pada tuh. Wah, ini mabuk sih lagi. Nyerang matanya. Ada pohon. Allahu Akbar. Ada Jepang yang selamatnya karena mati itu. Jepang bentuknya. Ya kau mati bang. Menyesaki dunia ya. Apa ya? Menyesaki dunia. Malah. Lakuan yang gitu juga. Ikan bang, ngeri lagi kalau dikam. Ya mengawani kami kan di neraka. Jadi Allah kami di neraka ya. Jangan mau nikam aja, jaka ikamnya kau aku tabrakan mau nikam aja. Kenapa? Oh jangan sayang, aku memang kawat di baiki ikan nih. Kawat jadi pembela agama Islam. Kendaraan ya kalau Bujur, awak. Nggak rusak baiki kawat, dimodif kawat. Ya pak? Jujur, orangnya mengalahkan setan. Yang mengalahkan tuh Allah juga. Aku minta pada Allah juga. Aku nih ada hebat Allah. Ulun dia minta pelindung pada Allah juga, minta tolong kepada Allah juga. Kamu kawai wanita jangan terdapat alidan. Semua terkenal sudah. Allah yang mengenalkan kami. Nah, Ya udah terdapat. Aduh mas. sial ya kam. Nah, ikam sarang nah. Badak lawan nah. Mak dulu pulang kah? Enggak awal lagi kan sudah. Kamu janjian dah sudah. Nah. Tapak tangan sini nah. Segel. Janjian. Tapak kah dulu. Tapak tangan dua ting. Sini nah. Oh, tangan. Biar aja. Enggak biar aja. Nah, aduh, iya kan jangan nah. Jangan memperlambat ikam. Ini hidayah masuk ke hidayah nah. Aduh. Sap hidayah tuh bingat. Tabak ya. Tangan dua. Nah, masih jujur gini enggak. Tangan dua. Ya. Nah, ya. Wah, kencang ya? Kencang tuh. Panas enggak? Dingin kau ya? Panas. Damaikan hati kamu dulu. Damaikan hati kamu. Aku hampir tuh. Aku ada lagi manusia kayak itu hampir mencelakan manusia. Sambat tadi tuh. Sambat tadi dingin nam. Ini karena sih. Tolong kau lah. Nah, wah langsung seorang. Kau aja ini. Hati kamu tuh nah. Kau kadang melihat kali belakang kepalaku. Lihat ini bujur-bujur. Itu nanti di apa dibersih dulu. Ya bersih dikenakan. Nah. Ada melihat aduh harus di belakang tuh nah. Cabut ingat tuh. Cabut dulu. Nah. Oh itu kapan nyanyi kan Nono? Nyanyi kan Nono? Pelan sama sabar. Ini kah? Oh. Jam panggil kanalah suataan anak buah hikam. Dari situ ikuti betan ke tempat kebetan. Paham? Nah, pegang aja hikam nah. Bawa nih. Sampai hikam saya itu. Kamu Islam sekarang nggak kena?
Sekarang lah. Duduk sujud sini. Mereka beli kesapa mati kalian juga. Aman enggak? Bantu aku lah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallah. Islam ikam. Mulai sekarang ikam belajar Islam lah. Bebaskan dari sabar bujur. Dan ikam ikuti Islam. Jadilah orang yang jujur beriman, bertakwa pada Allah. Alhamdulillah aku cabut perjanjian nikah melawan pengen sabar juga. Paksa juga ikam. Bah. Terus angin itulah. Oh, jadi kena aku pelajari tanpa kekiapannya masangnya alam bunikam. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Keluar seorang kah? Kami keluaran kah? Keluar seorang ya. Mediator kedua tadi, akhirnya tim alam sebelah mendapatkan informasi. Memang lokasi itu adalah tempat di mana disalahgunakan oleh setan yang menggoda manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesatkan manusia. Dan akhirnya Ustadz Alwiridan bisa menghentikan semua tipu daya yang dimainkan oleh setan tersebut, serta membuat makhluk astral di sana menjadi muslim. Baik pemirsa, tadi sudah kita dapatkan ya kan. Tadi yang terakhir adalah mediasi kedua adalah dia adalah ketua dari bangsa koloni Pangeran Setan Sabar. Nah, jadi ini sangat menarik sekali ya. Jadi saya mengerti siapa itu Pangeran Sabar. Pangeran Sabar ini adalah termasuk anak iblis ya. Anak iblis yang mana sebenarnya tugas dia adalah memanfaatkan suatu musibah. Dia memanfaatkan suatu musibah untuk menjadi alat menyesatkan kepada manusia. Itulah tugas Pangeran Sabar atau anak iblis yang bernama Sabar. Tugasnya adalah memanfaatkan suatu musibah untuk alat menyesatkan kepada manusia, supaya mungkin bila yang sering terjadi kecelakaan atau apa-apa, dia membisiki kepada manusia-manusia yang lain bahwa kecelakaan ini disebabkan makhluk gaib di sekitar sini mengamuk, meminta sesajen atau meminta disucikan, meminta dikeramatkan. Akhirnya kalau kita menuruti hal ini, maka manusia akan jadi syirik. Inilah tujuan mereka. Dan mereka mungkin akan mencoba juga membisiki kepada korban-korban. Mungkin korban yang meninggal ya kan, itu dibisikin bahwa kalau kamu ingin selamat, tidak lagi tabrakan atau apa ya kan, kalian semua harus memberikan sajian ke sini ya kan, atau memberikan kain keramat ke sini ya kan. Nah, jadi itulah dimanfaatkan mereka untuk menyesatkan pada manusia, dan kadang-kadang juga membisikkan kepada orang yang sudah ditinggalkan oleh si meninggal, seperti apa ya, putus asa ya kan, karena ditinggal mungkin suaminya, meninggal anaknya ya kan, karena matinya mungkin dia melihat mengerikan ya kan, jadi sedihnya berlarut-larut, wah tidak henti-hentinya. Nah, itu juga termasuk godaannya para setan ini. Nah, itu perlu diketahui ya kan. Jadi setiap musibah itu sebenarnya adalah sudah atas izin Allah sebenarnya ya kan. Jadi ma asoba min musibatin illa bi'idznillah, itu di surah At-Tagabun ayat 11. Jadi apa-apa musibah menimpa pada kita, itu semua menimpa pada seseorang itu sudah ada karena izinnya Allah. Nah, jadi apapun musibah yang menimpa pada kita, pada seseorang, itu sudah karena izinnya Allah, sudah tertulis di sana. Nah, bukan
bukan dikarenakan setan. Itu kisahnya aja. Dia menyihir, memang dia mempunyai sihir ya kan. Memang bisa dia menyihir manusia, dia bisa menyerang, tapi sebenarnya semua sudah atas izin Allah. Nah, jadi harusnya kembalinya kepada Allah. Jangan sampai wah, kita ini supaya aman nih kampung kita, supaya aman ampih tabrakan, kayak kita harus memberikan kain kuning ke sini nih, atau harus sesajen ya kan, atau dikeramatkan ya kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, malah harusnya kembalikan kepada Allah. Nah, bahwa semua ini adalah atas izinnya Allah, bukan mereka yang mencelakakan. Mereka tidak bisa mencelakakan kecuali atas izinnya Allah ya kan. Apalagi juga di surah Asy-Syura ayat 30 ya kan. Itu wama asobakum mim musibatim fabima kasabat aidikum. Artinya sesuatu musibah yang menimpa pada kalian itu kebanyakan karena kesalahan tangan kita sendiri. Nah, mungkin karena kelalaian kita sendiri. Karena kita tadi kan katanya kan buah khuldi ya. Saya baru tahu ya. Jadi mereka menyebut seperti sabu, inek atau narkoba itu adalah buah khuldi bagi mereka. Kalau di akhirat ya kan itu cerita kisah Adam dan Hawa, dia memakan buah khuldi lalu dibuang ke bumi ya kan. Nah, kalau di bumi juga ada nama ternyata. Baru tahu saya, mereka menyebutnya buah khuldi juga. Nah, buah khuldi ya tadi seperti sabu, mungkin inek ya kan, mungkin kayak jenis narkoba lah ya kan. Nah, itu yang untuk makan obat-obatan terlarang diharamkan oleh Allah ya kan. Itu jauhi ya kan. Nah, nanti kalau kita melakukan hal itu, maka mereka mampu menyihirnya. Mungkin karena halu, yalah, halu nah, jagoy, yalah, nah, atau orang yang lupa kepada Allah katanya. Mungkin yang zikirnya kurang, mungkin jarang sholat, jarang zikir kan, tidak fokus, tidak mungkin kebanyakan dosa bisa juga yalah. Nah, termasuk juga Allah mungkin menyiksa pada mereka ya kan, akhirnya tertabrak itu ya kan. Nah, dan dimanfaatkan oleh setan sabar atau para pengikutnya, dimanfaatkannya untuk menyesatkan manusia ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Nah, terus perlu diingat ya kan, itu di surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 kan iblis sudah bersumpah. Aku, kata iblis, akan bersumpah akan menyesatkan manusia hingga tidak menemukan jalan yang lurus. Nah, jadi iblis sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia supaya tidak menemukan jalan yang benar, supaya tidak bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya, tidak mau mengikuti Allah dan Rasulullahnya, selalu bermaksiat, senang berdosa, dosa diremehkannya ya kan, suka narkoba, mungkin senang beraramian tarus ya, ada babisnya. Nah, jadi ini adalah termasuk cara iblis menyesatkan manusia supaya lupa kepada Allah. Nah, ya kan. Terus iblis juga berjanji ya kan, bersumpah akan mendatangi dari belakang, dari belakang, depan, kanan, kiri ya kan. Nah, jadi setiap hari kita selalu digodanya, selalu ditipunya ya kan, dibisiki yang kada-kada ya Allah. Nah, jadi inilah bahayanya. Jadi hati-hati dengan iblis beserta anak iblis beserta para pengikutnya ya kan, yang ingin menyesatkan pada manusia. Nah, yang penting kalau nanti terkena musibah, itu Rasulullah sudah beritahukan di Al-Hadis ya kan. Ini hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ya kan, yang mana ya hadis sahih, yang mana kata Ummu Salamah itu Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang terkena musibah, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus berdoa, Allahumma zurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Maka nanti musibah yang tadi yang mengenai kita diganti Allah dengan pahala dan diganti Allah yang lebih baik. Nah, seperti itu ya kan. Jadi amalkan ini ya. Jangan sampai pada saat kena musibah mungkin batis ke tahatuk batu. Aduh, jangan kayak itu. Mun kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma zurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Nah, jadi yang musibah tadi diganti oleh yang lebih baik. Mungkin melihat piring pecah, keluarga meninggal, tabrakan, sebutlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma zurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Nah, seperti itu mungkin insyaallah lah. Nah, pemirsa mungkin perlu dihafal ini doanya supaya bila kita kena musibah diganti Allah dengan pahala dan diganti Allah musibah tadi dengan yang lebih baik lagi. Mungkin ada himbauan dari Pian mana? Pian? Oke, mudah-mudahan dengan sudah kita tadi sama-sama menyaksikan dan insya Allah mudah-mudahan ini ditonton oleh pemirsa. Hendaknya ini jadi pelajaran bagi kita. Artinya kita bisa mengambil ikhtibar dalam artian apa-apa yang sudah ibaratnya
adegan dari tahap 1 sampai 2 tadi, artinya bagi pelajaran bagi kita, artinya ini jauhian setan. Jujur. Artinya dengan itu terutama untuk masyarakat kami di sini, yang dulunya kan kami ya sedikit ada, ya mungkin karena orang banyak, kami di sini orang banyak, ada juga hendak, oh ini mungkin harus diberikan ayam umpamanya, ayam pirang umpamanya. Mudah-mudahan artinya itu jalan setan untuk membuat kesirikan bagi manusia. Iya betul. Jadi mudah-mudahan kita lah